Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan. Ketemu lagi bersama saya Joko Arek Gunung Lawu, guys. Nah, di kesempatan siang hari ini saya akan membahas tentang perdukunan oknum dukun santet, guys. Wah, maraknya penggerbekan oknum dukun santet atau dukun santet settingan atau dukun santet beneran sekarang marak di YouTube. Bahkan yang grebek ini sekarang rata-rata mempunyai gelar Gus atau gelar Ustadz. Nah, hampir 90% yang grebek dukun santet settingan ini mempunyai gelar adalah oknum Gus dan oknum Ustadz. Tapi itu oknumnya ya, bukan Gus aslinya atau bukan Ustadz aslinya. Sebenarnya mereka itu adalah konten dagelan atau konten hiburan. Tapi kadang-kadang yang punya konten tidak mengatakan bahwa itu adalah konten hiburan atau konten settingan. Bahkan di deskripsinya malah mengajarkan ilmu-ilmu yang tidak pasti. Contohnya kejadukan, kekebalan, mindah penyakit. Nah, sebenarnya ngomong aja tuh ilmu sulap atau teknik. Jadi kawan-kawan yang bergabung di dunia praktisi hiburan atau praktisi dagelan itu ya kena tipu semua. Saya jamin 100% kena tipu. Karena konten mereka itu sebenarnya konten hiburan. Orang yang datang ke situ berniat untuk belajar ilmu yang pernah dipraktekkan oleh si oknum Ustadz dan oknum Gus. Tapi nyatanya 90% adalah ilmu dagelan atau ilmu hiburan. Makanya di YouTube-nya itu sebenarnya dikasih disclaimer bahwa ini konten adalah konten hiburan atau konten dagelan. Nah, seharusnya kalau memang mereka itu para si oknum ini jujur gitu, guys. Jadi malah menggiring narasi janda cantik dicabuli oleh oknum dukun. Dobal. Saya kadang kalau melihat itu ketawa, guys. Padahal judul yang dia katakan, kata-kata yang dibahas itu apa yang dia lakukan setiap hari. Dukun santet atau dukun cantik. Cewek cantik ini dicabulin oleh oknum dukun. Padahal mereka itu sebenarnya yang nyabulin. Apa tidak sadar atau gimana, saya kurang paham. Padahal yang dibahas mereka ini sebenarnya tingkah laku dia sendiri. Nah, guys, tingkah laku dia sendiri. Janda cantik dicabuli oleh oknum dukun. Nah, mungkin apa dia itu lupa atau gimana, saya kurang paham ya. Kata-kata yang dicantumkan di YouTube mereka ini sebenarnya tingkah laku mereka sendiri tanpa dia sadari. Dan saya tidak menuduh si A si B yang ada di YouTube itu rata-rata ya tingkah laku dia sendiri. Jadi dia itu menggambarkan kehidupan dia sendiri. Jangan takut Anda membongkar perdukunan, Anda diserang dukun santet, itu hanya pengancaman. Nah, buktinya kayak saya juga udah banyak sekali masuk di WA saya mau diancam ilmu santet, ilmu sihir, ilmu tenung. Tapi buktinya alhamdulillah saya nyampe sekarang sehat-sehat aja. Yang masuk di WA saya juga banyak yang ngancam-ngancam begitu. Nah, ada seorang oknum perdukunan atau oknum ustadz atau oknum gus di konten mereka masing-masing. Apa yang dia bahas itu ya sebenarnya tingkah laku mereka sendiri, tingkah laku dia sehari-hari. Apa dia lupa, apa gimana, saya kurang paham. Dan saya tidak menuduh si A si B. Bila mana kata-kata saya ini ada yang sama ya mohon dikoreksi atau diperbaiki kontennya. Gak usah lah ngiring-ngiring opini yang aneh-aneh, itu gak usah. Saya jamin itu 100% adalah konten dagelan atau konten ludruk yang dimana tidak ada kepastian yang nyata. Walaupun Anda mempunyai gelar oknum ya,
gelarnya tapi oknum, bukan aslinya. Oknum Gus atau oknum Ustadz itu kalau malam kejar-kejaran sama dukun santet, siangnya pengobatan medis dan non medis tanpa dipungut biaya alias gratis. Ada juga di Padepokan ini tidak memungut sumbangan apapun. Nah, ini adalah dagelan ya guys ya, sama dagelan ludruk. Bila mana Anda kesindir ya harusnya Anda memperbaiki kontennya. Tidak usah menggiring-giring orang untuk meyakinkan bahwa Anda itu orang sakti, nggak usah. Karena suatu saat nanti pasti ada yang tahu. Ya contohnya kayak saya. Itu 100% ilmu sulap. Walaupun pendukungnya itu masih percaya bahwa itu ilmu al-nikmat, karena mereka belum belajar ke dunia begitu dan belum paham mana teknik dan mana yang asli. Jadi saya maklumin, wajar-wajar aja. Anda boleh komentar sesuka Anda, mau menjelekan, mau menjunjung, mau menghina, monggo. Bagi saya no problem. Tidak ada istilahnya penghinaan Anda di komentar itu nggak saya gabres. Bagi saya tujuan saya ya cuma satu guys, yang punya konten mengakui bahwa apa yang dia sampaikan itu adalah konten hiburan atau konten dagelan. Gitu aja, simple. Kalau mau buka praktek-praktek pengobatan ya pengobatan yang jangan dicampur-campur dengan konten-konten yang dagelan ya. Tidak ada ilmu itu dijual belikan, nggak ada. Saya jamin 100% adalah teknik sulap. Walaupun Anda memakai, maaf ya, mantra-mantra dari agamis, dari apapun, percuma. Di agama tidak pernah mengajarkan kejadukan, kekebalan, dan pelet. Itu di agama, semua agama itu tidak ada mengajarkan tentang ilmu itu. Agama mengajarkan tentang kedamaian dan kebaikan sesama umat yang ada di muka bumi. Tidak pernah satupun agama mengajarkan ilmu-ilmu kejadukan. Dia hanya mengajarkan perjalanan agamanya di pulau Indonesia ini. Contohnya begini, contoh Islam di pondok pesantren. Di pondok mengajarkan membaca kitab dan mengajarkan perjalanan Islam masuk di Indonesia, sama dengan agama-agama yang lain. 5 agama di Indonesia sudah sepakat semuanya tidak percaya tentang oknum perdukunan ya. Kalau pengobatan tradisional itu beda. Contohnya kayak urut, pijet itu pengobatan tradisional. Kalau perdukunan itu kalau nggak nipu ya cabul. Ya. Jadi jangan disamakan, guys. Nah, itu dukun bayi, itu dukun urut, ya itu pengobatan tradisional. Ya. Jadi jangan disamakan. Kalau penggerebek dukun santet itu gimana, Bang? Itu 90,9 adalah rekayasa dan settingan. Walaupun dia mempunyai gelar Gus atau gelar Ustadz, itu oknumnya guys, oknumnya. Jadi yang asli ya nggak ada. Gus asli itu, yang asli keturunan darah kiai itu nggak ada gerebek-gerebek dukun santet. Itu semuanya adalah dagelan ludruk, di mana dia mencari dolar di YouTube. Sebenarnya kalau mereka mengatakan mencari dolar di YouTube, simple. Tidak banyak masalah dan tidak banyak dikritik orang, atau namanya juga tidak dicemarkan orang. Kalau Anda jujur, semua itu tergantung tingkah laku dan sifat manusia itu sendiri. Percayalah pada dirimu sendiri dan percayalah pada hatimu sendiri bahwa jodoh, rezeki, dan pati sudah diatur marang Gusti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asu.